Aksi kejar-kejaran di laut mewarnai penangkapan satu unit kapal penangkap ikan berbendera Malaysia KMP KFB 1066 di Selat Malaka. Kapal pengawas Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Belawan akhirnya berhasil menangkap kapal yang diduga mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Penangkapan berawal dari adanya sinyal kapal asing yang disinyalir menebar jaring di wilayah Indonesia. Kapal ini pun sempat kabur saat didekati kapal pengawas. Kapal ini selalu bermain di perbatasan, selalu keluar masuk. Nah, ini posisi kurang lebih sekitar 1 mil Pak dari landas kontinen, jadi sudah jelas masuk di wilayah perairan Indonesia. Untuk ABK kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut diawaki oleh 5 orang yang seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Dalam pangkal kapal, petugas menemukan 100 kg ikan hasil tangkapan yang diduga kuat berasal dari perairan Indonesia. Kini kapal dan seluruh awaknya telah diamankan di stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. Pasangan suami istri pedagang kaki lima mengamuk saat terjaring razia di kawasan Senen, Jakarta Pusat. DPR angkat suara terkait isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan gencatan senjata dengan Israel untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 12 hari. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ladang ganja seluas 25 hektar di perbukitan Beutong AT Penggalangan Raya, Aceh dimusnahkan. 2 kurir narkoba turut ditangkap dalam kasus ini. Aparat Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap 8 ladang ganja di hutan perbukitan Beutong AT Penggalang Nagan Raya, Aceh. Salah satu ladang ganja seluas 25 hektar ini ditemukan dengan kondisi sudah siap panen. Pengungkapan 8 ladang ganja ini berawal dari penangkapan 2 kurir ganja di Bener Meriah, Aceh. Polisi dan TNI beserta Bea Cukai langsung mencabut seluruh batang pohon ganja dan memusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit. Dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Tidak hanya dimusnahkan, aparat juga memberikan pemahaman kepada warga setempat agar tak lagi mengandalkan ganja sebagai tanaman penghasil uang. Dari Nagan Raya Aceh, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pedagang kaki lima mengamuk saat terjaring razia ketertiban umum oleh petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Mereka tak terima terpal yang digunakan untuk berjualan di atas trotoar dan bahu jalan diangkut paksa oleh petugas. Seorang pria pedagang kaki lima mengamuk saat dirazia petugas Satpol PP di Jalan Senen Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dirinya tak terima, terpal warung miliknya diangkut paksa petugas ke atas truk. Sang istri yang berada di warung pun ikut menaikkan protes dengan memaki-maki petugas.
Pasangan suami istri ini tak terima dengan razia yang dilakukan petugas karena dituding hanya merugikan para pedagang. Selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga penjual sayur yang berjualan di bahu jalan. Usai merazia para pedagang kaki lima, petugas juga mengobosi ban kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Kita melakukan tugas rutin ya, tugas rutin yang bukan baru sekali-sekali ya. Namun dalam hal ini ada pengaduan masyarakat ya, baik dari media maupun dari IG, Instagram, bahwa daerah Jalan Bungur ini maupun di depan itu jalan Senen Raya itu katanya sudah mulai korodit. Makanya kita menyadarkan kembali para pedagang, khususnya pedagang pakaian dan pedagang sayuran yang ada di wilayah Pasar Senen, tentunya supaya kita arahkan supaya jangan berjualan di trotoar. Keberadaan para pedagang dan parkir liar di trotoar dan bahu jalan ini dinilai kerap menimbulkan kemacetan, khususnya di kawasan pusat perbelanjaan Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah kapal tanker yang tengah bersandar di Tanjung Guncang, Kota Batam terbakar hebat. Akibatnya 4 pekerja tewas dan 5 lainnya luka berat. Asap tebal dan kobaran api disertai suara ledakan keras mengagetkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL CPR di Tanjung Guncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa terjadi, kapal tanker MT Federal 2 sedang dalam perbaikan. Menurut saksi, api pertama kali muncul saat pekerja melakukan perbaikan di dalam tangki kapal. Namun tiba-tiba terjadi percikan api. Tak menunggu waktu lama, percikan api langsung membesar dan menyambar para pekerja yang berada di dalam tangki kapal. Akibat peristiwa ini, 9 orang pekerja menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya mengalami luka bakar di tubuh. Kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Berapa korban, Pak? Untuk korban yang sudah divalidasi ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Saat ini 4 jenazah korban kebakaran kapal tanker langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Sedangkan korban luka masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan.